Halo sobat, ketemu lagi di channel Indorekor. Dalam wawancara baru-baru ini, Marc Marquez mengatakan bahwa semua pintu terbuka mengenai tim mana yang mungkin dia gunakan untuk membalap di musim 2025. Jadi kemanakah Marc Marquez akan berlabuh? Mari kita kulik prediksinya. Saya terbuka untuk mendengarkan semuanya. Juara dunia 8 kali itu secara sensasional meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim lalu dan bergabung dengan Gresini Ducati dengan kontrak 1 tahun. Marquez telah mengungguli pembalap IP23 lainnya sejak lap pertama dengan Desmosedi dan terakhir kali di kota, juga menantang pembalap terbaik IP24 pabrikan dan sempat memimpin balapan. Tapi jika semua pintu terbuka di mana dia akan berakhir musim depan? Ada perbedaan besar dibandingkan tahun lalu ketika dia meninggalkan Honda lebih awal dan tidak banyak pilihan yang tersedia. Quartararo, Bagnaia dan beberapa pembalap telah menandatangani kontrak untuk tahun depan. Tetapi sebagian besar kursi masih kosong. Marc Marquez hanya terikat kontrak 1 tahun di Gresini, jadi secara status devalable dan dia benar. Secara teori, dia bisa pergi ke pabrikan manapun yang dia inginkan. Semua pabrik memiliki setidaknya 1 kursi yang masih kosong saat ini. Sebagaimana yang kita tahu, Marc Marquez ingin menjadi kompetitif dan ingin berjuang untuk memenangkan balapan. Tapi, seberapa pentingkah perebutan gelar juara dunia baginya? Karena jika itu prioritasnya secara realistis, dia akan membutuhkan tim pabrikan. Di sisi lain, dia bisa bertahan di Gresini dan berjuang untuk memenangkan balapan. Semua bisa dilihat bahwa dia cukup bisa melakukan itu setidaknya di 3 balapan terakhir. Ini adalah keputusan besar yang harus diambilnya. Itu akan tergantung pada ambisinya di masa depan. Nah, kompromi antara status satelitnya saat ini dengan sepeda yang sudah berusia 1 tahun dan kursi di pabrikan yang penuh adalah dengan mendapatkan mesin Desmosedi terbaru. Tapi di tim Gresini Racing untuk memenangkan kejuaraan, idealnya dia harus berada di tim pabrikan atau setidaknya menggunakan motor spesifikasi pabrikan terbaru. Nah, hal baiknya bagi Marquez adalah kita tahu bahwa Fermin Alligere akan bergabung dengan Ducati. Jadi jika Aldegar pergi ke Pramac, misalnya, Ducati mungkin bisa menawarkan motor dengan spek pabrikan itu kepada Marc Marquez di Gresini. Marquez hampir bisa memilih pabrikan manapun dengan begitu banyak kursi yang tersedia, tapi sepertinya akan mengecewakan melihatnya meninggalkan Ducati setelah 1 tahun bersama. Orang-orang mengatakan bahwa KTM terbuka lebar, tapi menurut pengamat bahwa tidak melihat Marquez cocok di sana lagi, kecuali dia menggunakan gas-gas Tech 3. Satu-satunya pilihan pabrikan lain di luar Ducati adalah Aprilia. Apalagi dia memang punya sejarah bersama Aprilia. Dia menang di derby ketika di 125 IP. Ketika Jordan Morlane ditanya soal apakah menurut Anda Aprilia akan mengatakan iya. Kami akan memilih Marquez atau mereka menginginkan seorang yang lebih mudah. Jawabannya adalah, adakah pabrikan yang bisa menolak Marquez jika dia datang mengetuk pintu? Ini akan menjadi keputusan besar bagi sebuah pabrik. Marc Marquez akan kompetitif di semua motor Eropa. Seperti yang Eropa katakan, dia membangun pengalaman di Ducati. Yang kami tahu adalah motor yang hebat, namun juga merupakan motor yang spesial. Ada cara Anda harus mengendarainya dan dia mempelajarinya. Jadi sayang jika pekerjaan itu dibuang dan mulai lagi dengan motor lain. Nah, di sisi lain jika tawarannya adalah untuk mendapatkan tempat di pabrikan penuh, dan Anda tidak memiliki kesempatan itu di Ducati. Vinales dan Aprilia telah memenangkan setengah dari 6 balapan sepanjang tahun ini. Mereka menyatakan, RSGP sebagai motor terbaik dan sepeda terbaik akan selalu menarik pengendara terbaik. Nah, kami melihat Alex juga cepat dalam tes pramusim dan Qatar. Jadi ini tidak terlihat seperti motor satu pembalap aja. Tapi jika Aprilia terus menang, itu harus masuk radar Marc Marquez. Apalagi jika Ducati tidak mampu menawarkan peluang pabrikan itu. Keuntungan begitu Ducati dalam menentukan keputusan pembalapnya adalah mereka bisa melihat semua data, mereka akan tahu persis seberapa bagus Marc Marquez dengan semua cedera lengan dan juga segala sesuatu yang terjadi di belakangnya.
Nah, pada motor berusia 1 tahun ini hanya dalam 3 putaran Gigi juga tahu betapa dia harus mempertahankan untuk tahun depan, terutama dengan motor-motor Eropa lainnya yang mengancam posisi dominan Ducati. KTM juga memiliki Acosta, seorang Marc Marquez baru dalam tanda petik yang menurut beberapa orang yang sepertinya harus dikalahkan oleh Ducati. Nah, singkatnya, Gigi D'Aligna akan membutuhkan pembalap terbaik di motornya untuk melawan ancaman KTM dan Aprilia. Dan dia tahu persis siapa mereka. Nah, tapi masalahnya ada Marc Marquez, ada Jorge Martin dan juga adanya Bastianini. Tapi hanya satu kursi bersama Bagnaia dan siapapun yang kecewa pasti akan menjadi sasaran pabrikan lain. Ketika ditanya oleh Morland apakah ada kemungkinan Marquez kembali ke Honda meski dia memenangkan gelar tahun ini, Jones menjawab, Marquez jelas memiliki hubungan spesial dengan Honda karena dia telah mencapai banyak hal. Tapi pada saat yang sama, komentarnya baru-baru ini sepertinya memberikan kesan bahwa jika dia menghabiskan 1 tahun lagi di Honda, maka dia kemungkinan besar akan pensiun dan itu cukup negatif. Sifat kompetitif Marc Marquez berarti dia ingin mendapatkan tempat di pabrikan Ducati dan mencoba mendominasi lagi. Jadi pintu Honda sudah ditutup untuk saat ini, kecuali ada perubahan besar di Honda, dan karena alasan hal itu tidak akan berhasil bagi Marc Marquez di Ducati masa depan, tapi itu mungkin sulit. Jadi satu-satunya tempat realistis dan terbaik setidaknya saat ini adalah di Aprilia, menggantikan Alex Espargaro yang icip-icip katanya sudah mau pensiun dan pengen menjadi test rider aja. Tentu rekan senegaranya itu akan dengan senang hati memberikan kursi kepada kompatriotnya untuk meneruskan perjuangan Aprilia. Nah, ini pun juga dibenarkan oleh bos Aprilia Massimo Rivola. Aprilia telah memberikan pertunjukan besar bahwa mereka akan mempertahankan pembalap mereka saat ini pada tahun 2025, tapi mereka akan mendengarkan alternatif lain. Nah, pabrikan asal Italia itu dikabarkan mengejar Fabio Quartararo sebelumnya, yang mana sekarang telah menandatangani kontrak dengan Yamaha dengan nilai kontrak yang fantastis. Bahkan nilainya melebihi nilai Marc Marquez saat ini. Ya, dana Marc Marquez. Rumor-rumornya nih, dikontrak dengan harga yang tidak begitu tinggi di Gresini saat ini ya sang juara dunia 8 kali. Tentu itu akan menggelitik Marc Marquez dan mencoba mencari yang terbaik. Kontrak keempat pembalap Aprilia akan habis pada akhir musim ini. CEO Massimo Rivola mengatakan tentang pasar pengendara ini akan dilema yang menyenangkan. Prioritas nomor 1 adalah selalu membuat motor sebaik mungkin sehingga para pembalap kami dan semua pembalap lainnya kami bisa menarik perhatian mereka. Kami punya Alex Espargaro, kami memanggilnya kapten. Saya bisa melihat masa depan cerah bagi Maverick untuk menjadi kapten tim kami di masa depan. Mari kita lihat kapan Alex ingin berhenti atau apa yang ingin dia lakukan terhadap kami. Bagi kami, yang terpenting adalah menghormati pembalap kami. Finales setelah performa yang mengejutkan di awal musim yang mencakup 2 kemenangan sprint dan kemenangan Grand Prix, yang membuat sejarah kemungkinan akan muncul sebagai prioritas Aprilia untuk memperpanjang masa tinggalnya. Espargaro, pembalap tertua di grid, telah mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir tahun ini. Pembalap veteran itu mengatakan dia akan mengambil keputusan akhir dalam beberapa putaran berikutnya. 2 pembalap Trackhouse Miguel Oliveira dan Raul Fernandez belum bisa menguasai mesin mereka. Dan rumor telah beredar bahwa tim yang didukung oleh Amerika Serikat itu mungkin menginginkan pembalap Amerika. Enea Bastianini dan Jorge Martin sudah lebih dulu dikaitkan dengan tim pabrikan Aprilia. Siapapun yang diabaikan untuk mendapatkan tempat di pabrikan Ducati 2025 termasuk di dalamnya Marc Marquez dapat mencari pekerjaan di pabrikan lain daripada menerima tim satelit Ducati. So memang kalau dilihat-lihat dari kondisinya pilihan terbaik dan yang masuk akal saat ini adalah Marc Marquez. Martin ataupun Enea Bastianini adalah ke tim pabrikan Aprilia karena cuma 1 kursi yang tersedia di Ducati. Dan jika Marc Marquez sudah nyaman dengan Ducati, mungkin spesifikasi mesin pabrikan YP25 nanti adalah yang terbaik, bisa salah satunya menjadi jatah dari tim Gresini. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih, ada gosip lain atau gimana? Coba komen.